Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dengan tema kita pada hari ini yaitu kemerdekaan berkreasi dalam seni nih. Bulan-bulan Agustus adalah bulan-bulan kemerdekaan dan bintang tamu kita pada hari ini yaitu Bang Evan Sudiwianto. Ya. Oke, halo Bang Evan. Halo. Sehat Bang Evan? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Evan ini selaku seniman ya bisa dibilang ya. Boleh bilang begitu. Bang, senimannya fokusnya di bidang mural Bang ya. Mural. Di bidang mural. Tapi sebelum kita mengulik-ngulik tentang muralnya gitu kan. Kalau background Abang sendiri nih Bang Evan asli Bengkulu kah? Asli Bengkulu. Asli Bengkulu ya. Asli Bengkulu. Gitu. Kalau ininya aktivitas sehari-hari seperti apa? Aktivitasnya Bang fokus dengan mural itu sendiri. Oh, berarti sudah menjadi mata Mata pencaharian. pencarian, iya. Ya, gitu. Bukan hanya sebagai apa ya? Seniman saja, tapi sebagai ini juga ya. Muralis ya Muralis gitu. namanya. Muralis gitu. Nah, kalau cerita nih Bang gitu, awal Abang turun ke dunia seni lah ya, seni mural ini gitu kan. Seperti apa itu? Jadi kalau dulu tuh basicnya bener tuh airbrush. Airbrush ya. Airbrush dari Jakarta sekitar tahun 2006 tuh pindah ke Bengkulu. Oh, belajar awal di Jakarta tapi? Di Jakarta. Oh, dari siapa belajar Bang? Enggak belajar dulu tuh, emang ikut. Jadi dulu tuh ada satu majalah yang khusus airbrushnya banyak banget tuh. Jadi tertarik sama di situ, minta beliin kompresor apa segala macam, belajar sendiri. Udah bisa kan, pulang ke Bengkulu. Mau diusahain kan. Buka di Seluma dulu awalnya tuh. Pertama kali di Seluma. Karena lihat banyak truk-truk di sana kan, pengennya tuh gambar-gambar di belakang truk gitu kan. Oh. Ternyata di Seluma itu mobil PT, jadi nggak bisa digambar. Oh, iya. itu jadi kendala juga ya. Gitu. Yang awalnya melihat itu kayaknya peluang nih gitu ya. Gitu. Terus. Nah, terus pindahlah lagi ke Pagardewa kan, di Pagardewa. Itu Bang jalan lintas buat truk-truk banyak gitu kan. Nah, udah mulai tuh masuk tuh mobil lumayan, sehari itu bisa 400.000, 600.000. Iya, sehari itu. Dan itu tahun 2006 ya Abang ya? 2007? Enggak, 2000 udah berjalan sih, udah berapa tahun ya. Digusur lah itu tuh di Pagardewa itu, di pelebaran jalan. Iya. Tapi memang saat itu airbrushnya targetnya kendaraan. Kendaraan. Oh iya. Truk-truk gitu. Truk. Digusur. Nah, cobalah gambar-gambar di dinding. Baru pindah ke mural. Itu tahun berapa pindah ke muralnya? 2015-an lah, 2015. Oh, 2015 gitu. 2015. Naik daunnya tuh, bukan naik daun siapa tuh? Udah mulai dilihat orang itu 2017. 2017 ya. Emang tahun-tahun itu tuh, maaf ngomong, proyek di bawah 5 juta tuh nggak aku ambil dulu tuh. Oh, saking ininya ya. Gedenya berarti ya. Iya. Hitungannya. Banyak. 1 juta, 1,5 juta tuh nggak aku ambil dulu. Karena emang banyak di tahun itu. Tapi kalau ditanya bedanya airbrush sama mural sendiri, apa tuh Bang bedanya? Kalau airbrush tuh dia lebih pakai kompresor, pakai pad, jadi main semprot dia tuh. Oh, berarti segi alat mungkin yang beda. Segi alat ya. Kalau mural itu lebih ke kuas doang sih. Tapi ada juga yang mural cuma pakai airbrush. Ada juga yang mural. Ada juga. Nah, kalau sekarang di-combine dia airbrush sama mural. Jadi untuk gambar-gambar yang membutuhkan gradasi yang
agak sulit dia mereka pakai airbrush. Iya, iya, iya. Ya, jadi ya beruntung lah Bang bisa dua-duanya. Gitu. Berarti awalnya memang otodidak, Autodidak. nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajar. Paling datang, ngelihat, nanya-nanya gitu doang. Oh, nggak iya. kursus, nggak apa, nggak. Iya, iya. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu, maksudnya tuh kecilnya emang suka menggambar. Kalau kecil emang suka menggambar, sering ikut-ikut lomba, kayak anak-anak zaman sekarang ada lomba ikut. Iya. Iya, iya. Berarti memang jiwa seninya ada sejak kecil ya. Sejak kecil ada. Sejak kecil. Itu turunan dari orang tua kah? Ada basic mungkin karena orang tua suka seni juga, khususnya di gambar ya. Kalau orang tua nggak terlalu fokus sih, cuma pernah nanya tapi dia nggak ngomong sih, suka gitu. Cuma terkadang dia cerita kalau ada ini apa teman-teman suruh gambar dia yang bikin ini, berarti kan emang ada dari orang tua. Iya, iya, iya. Cuma dia nggak Menunjukkan dia aja menunjukkan ya. ya, Nah. kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Berarti melihat dari kecil abang udah bisa menggambar gitu kan. Mm. Terus terjun udah mungkin lebih kurang belasan tahun lah ya. Iya. di udah di lama. dunia seni Hmm. ini ya, seni cat, seni mewarnain juga gitu Iya. kan, kayak gitu kan. Kalau abang melihat pertama kali melihat peluang di sana tuh karena apa? Karena memang inikah seni bisa dijual atau seperti apa abang melihatnya sendiri pertama kali? Karena basicnya kan pernah kerja sama perusahaan-perusahaan pernah, cuma namanya orang tuh emang enak dari hobi bisa jadi uang gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi nggak mikir target, nggak mikir apa Iya, iya, iya. gitu, nggak mikir masuk di jam berapa. Iya. Kalau itu kan ya sebagaimana kitanya start dari pagi lebih cepat lebih baik Iya, gitu. iya. Secara Gitu. mungkin kebebasannya bisa Kebebasannya, lebih iya. dapat bang ya, Mm. kayak gitu. Dan tidak ada aturan mungkin ya Tidak yang ada mengikat aturan, kayak gitu cuma untuk para seniman. Harus target gitu. Iya, iya, iya. Karena mereka kan pengennya cepet gitu. Mm-mm. Ada yang pengen cepet, ada juga yang bagus-bagus mas katanya. Jangan Hmm. santai aja gitu. Ada Hmm. yang kayak gitu. Mm-mm. Itu biasanya kalau ini abang sendiri gitu kan, sudah belasan tahun juga di kreasi seni juga. Apa aja yang bisa abang kreasikan gitu dari awal mungkin sampai sekarang? Apa saja yang sudah pernah dilakukan? Ya kalau abang tuh kan fokusnya kan di mural kan. Mm. Jadi semua digambar kayak kalau di Bengkulu tuh kan kayak telong-telong, ikan-ikan kita gambar juga. Oh, iya, Pernah ya. Terus patung-patung. Pokoknya yang berhubungan dengan melukis, mural tuh kita buat. Bukan terpatok ke dinding aja mungkin. Ya? Enggak mesti. Kan biasanya kan kalau orang mungkin kalau orang awam yang tidak terjun kan biasanya kan oh ya terkesannya ya dinding gitu kan. Kayak gitu. Ke media-media besi seng bisa juga Bisa digambar. juga Kayak ya? ada juga kan kafe minta digambar. Sekarang kan ada model kontainer. Nah, itu pakai tekniknya airbrush. Oh, Karena pakai kuas itu agak sulit karena dia kan cat minyak. Iya, iya. Kalau di apa di kayak kontainer itu catnya cat minyak paling enggak gitu. Itu berarti banyak apa ya media juga yang bisa abang Iya. tuangkan dalam seni itu. Kalau ditanya yang paling sulit bang, Yang secara paling- media mungkin ya gitu, Hmm. yang menjadi tantangan seorang seni mural ini. Ya paling tempat tinggi. Oh, tempat tinggi ya? Plafon, ya itu plafon agak sulit banget itu. Kalau plafon tuh kan kita harus menjongak gitu kan Iya, iya. gambarnya ya leher sakit. Sama rolling door tuh. Oh, rolling Door kan bentuknya begitu tuh. Iya, nggak rata ya. Nggak rata. Nggak rata, ya. Itu yang agak ribet waktu itu Oh, gambarnya. iya. Tapi banyak pesanan untuk plafon kan untuk ini kan. Ada kita semua. Hmm. Jadi dia mau gambar di mana, di plafon semua kita bikin. Oke, berarti kalau abang sendiri sudah di Bengkulu udah lama juga, udah mulai bergerak juga gitu kan. Sekarang juga informasi yang kami dapatkan abang sudah membentuk komunitas juga ya. Iya, ada komunitas atlet mural Bengkulu namanya. Atlet mural Bengkulu. Banyak bang yang di komunitas kita bang. Kalau kemarin tuh sekitar 35 orangan. Udah ada beberapa pameran mural yang kita buat.
ada tiga part. Jadi yang pertama itu di Taman Budaya, yang kedua di Nusa Indah. Nusa Indah tuh apa namanya, bekas gedung kebakaran, rumah bekas kebakaran kita sulap jadi tempat pameran. Jadi Oh, jadi tempat pameran. iya, jadi tembok-temboknya itu kita gambar. Terakhir di Mega Mall kita gambar. Mereka komunitas sendiri bergeraknya apa aja nih Bang? Maksudnya program-program yang pernah dilakukan? Kalau dari komunitas kita ada mural on the road. Nah, mural on the road itu masa Covid kemarin. Jadi kita pertama itu udah sampai 4 berapa lah? 45, 3 apa 4 gitu. Jadi kita free gambar. Kalau awalnya tuh di Lapas Anak. Oh, di Lapas Di Anak. Bentiring. Kita gambar bareng-bareng anak-anak lapas. Kita cuma bikin slogan semangat cuma kita ganti art ya, semangat art gitu. Jadi ada juga di simpang Jalan Manggis pernah kemarin. Terus di danau kita gambar cuma buat untuk ngituin semboyan itu. Terus di masjid ada, di Lempuing kita pernah di masjid kita gambar. Itu free kita kasih tuh. Jadi bahan-bahan sisa kerjaan yang masih ada tuh yang kita manfaatin buat gambar. Kalau di masjid itu di tempat anak ngaji kita bikin. Itu. Oke, baik Bang, nanti kita lanjutkan lagi Boleh, obrolan siap. gitu ya, gitu di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.